Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Pram Senja. Pemirsa, terkait insiden penembakan Donald Trump saat kampanye, pemirsa, dan untuk membahas mengenai penembakan Trump, kita sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional, ada Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat siang, Prof. Hikmahanto. Selamat siang. Ya, Profesor, ini kembali terjadi atau baru saya terjadi insiden penembakan tadi pagi. Profesor, ini apakah kalau Anda bilang sendiri, apakah ini sebuah drama politik di Amerika Serikat atau seperti apa kalau dari kacamata Anda? Pertama, saya tidak berani mengkonklusikan apapun ya. Kalau spekulasi mungkin sudah banyak beredar ya, tapi mengkonklusikan sesuatu itu tidak bisa kita lakukan karena di Amerika Serikat saat ini penyelidikan sedang dilakukan secara intensif oleh otoritas setempat. Ada FBI, ada kepolisian, mungkin juga ada Secret Service ya yang melindungi para VVIP. Nah, jadi kita tidak bisa mendahului apapun hasilnya karena kita khawatirkan bahwa ini justru akan menyesatkan publik begitu. Tapi kalau spekulasi, memang spekulasi sudah banyak beredar. Ya, Ada betul. spekulasi yang muncul. Pertama adalah apakah ini dilakukan oleh pesaing dari Donald Trump dan ini partai Demokrat, Joe Biden, dan mungkin juga orang-orang yang sebagai pendukung dari Joe Biden. Spekulasi yang kedua, memang apakah ini jangan-jangan muncul dari Presiden Trump sendiri, bahkan partainya, atau orang-orang yang punya simpatisan. Karena ketika kita melihat di dalam tayangan, ketika ada tembakan, Presiden Trump memegang kupingnya, lalu kemudian merunduk. Nah, di situ Secret Service sudah masuk, tetapi ketika berdiri ada jeda di mana Presiden Trump masih mengatakan bahwa fight gitu ya, 2 kali, jadi lawan begitu. Nah, ini muncul spekulasi apakah jangan-jangan ini memang dikendaki ya situasi seperti ini untuk bisa mengenjot suara. Karena pertanyaannya adalah apakah SOP dari para Secret Service ini membolehkan ketika mereka sudah melindungi lalu memberi kesempatan untuk si pihak yang dilindungi ini untuk berdiri dan berbicara. Biasanya mereka harus langsung dievakuasi keluar. Tapi sekali lagi, saya nggak bisa berspekulasi, mengkonklusikan ya. Yang ketiga adalah jangan-jangan yang melakukan penembakan ini adalah seorang lone wolf ya. Jadi Artinya orang apa tuh, Pak Profesor? dia tidak punya afiliasi kemana-mana, dia sendirilah yang mengatakan bahwa saya mungkin tidak suka dengan Donald Trump sehingga melakukan tindakan ini, atau saya sebenarnya suka dengan Donald Trump, tapi bagaimana supaya suara Donald Trump ini bisa naik, maka saya melakukan tindakan ini, saya bersedia jadi martir, yang penting adalah Donald Trump menjadi seorang presiden. Itu juga bisa ya. Oke, baik. Juga bukannya tidak mungkin ada spekulasi yang mengatakan jangan-jangan ada negara ketiga yang ingin masuk di dalam intervensi ini, termasuk juga para pelaku teror dari luar negeri. Nah, ini yang kita tidak tahu. Ini semua sedang dilakukan penyelidikan dengan berbagai teori-teori yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau misalnya teori ini ternyata tidak sesuai dengan fakta dan bukti, ya memang harus dihapuskan, dan kemudian kira-kira teori mana atau pendekatan mana yang paling tepat dengan fakta dan bukti yang ada, seperti itu. Profesor, kalau kita lihat soal spekulasi tentang settingan adegan seperti tadi itu, apakah memang benar dapat mendulang suara untuk Trump? Ya, kalau misalnya kita lihat ya dalam berbagai kejadian di berbagai negara, termasuk kita di Indonesia, pihak yang dizolimi itu biasanya akan mendapat justru dukungan besar. Ya, terutama bukan terhadap simpatisan-simpatisan. Kalau simpatisan mereka sudah menetapkan hati mereka kemana. Tetapi yang penting adalah undecided voters, ya, atau swing voters. Kalau undecided itu adalah mereka-mereka yang masih belum menentukan sampai hari ini siapa yang mereka akan pilih. Bukannya tidak mungkin mereka-mereka ini melihat kejadian ini muncul kemarahan, lalu dia akan memilih misalnya Donald Trump gitu ya. Tetapi kalau misalnya hasil kesimpulan dari penyelidikan mengatakan bahwa oh ini merupakan drama atau gimmick yang dibuat oleh partai Republik sendiri atau orang-orang Trump,
maka justru akan suara itu ke pihak Joe Biden, ya, karena merasa bahwa Joe Biden dizolimi. Nah, tergantung dari siapa yang dizolimi. Ini seringkali terjadi, ya. Jadi sekali lagi ini yang kita harus tunggu hasilnya, tetapi ini bisa berpengaruh pada hasil akhir dari pemilihan presiden. Oke, Profesor Hikmahanto, kita belum mengetahui seperti apa hasil penyelidikan dari kepolisian di sana. Bahkan dari Indonesia saja informasi kita dapatkan bahwa si penembak sudah tewas dan kita tidak ada bukti soal itu. Ini apakah harus segera dilakukan oleh pihak Amerika Serikat untuk membuktikan apakah disertifikat atau bukan? Atau seperti apa, Profesor Hikmahanto melihatnya? Ya, ini kan tewasnya pelaku ini itu juga menjadi spekulasi tersendiri. Kenapa pelaku ini tidak dilumpuhkan, ya, oleh otoritas yang melakukan penyergapan terhadap dia? Kenapa harus dibunuh? Karena kalau misalnya dia dilumpuhkan, itu kan dia bisa ditanya. Nah, ini kan juga penting juga akses terhadap si pelaku ini, karena paling mudah untuk kemudian diinterogasi, ditanya, dan lain sebagainya. Walaupun dia punya hak juga untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kecuali nanti di pengadilan. Nah, tetapi sekali lagi, itu yang memunculkan spekulasi. Kenapa harus dibunuh? Apakah dia dalam para penyergap ini dalam situasi yang memaksa mereka harus melakukan penembakan yang berakibat pada matinya si pelaku ini? Sekali lagi, kita bisa hanya berspekulasi, Betul. tetapi ini harus dipastikan oleh penyelidik nantinya. Oke, Profesor, ini kan kalau dari kasus-kasus serupa yang pernah terjadi mungkin di negara lainnya, Profesor, dengan melihat seperti kasus seperti ini, di mana penembaknya sudah tewas, apakah biasanya dalam kasus ini akan berlanjut ke tahap penyidikan lebih lanjut untuk mengetahui siapakah atau apakah motif di balik penembakan tersebut? Oh iya, tetap akan berlanjut, ya, karena Meskipun sudah meninggal dunia penembaknya. betul. Tetapi bukannya tidak mungkin bahwa penembak ini sebenarnya tidak ditembak oleh otoritas, tapi ditembak oleh yang menyuruh dia. Jadi ada lagi penembak lagi. Jadi ini kan banyak sekali yang harus diungkap. Jadi nggak bisa kita mengatakan bahwa secara logika seperti nggak bisa. Ya, apa yang terjadi pada John F. Kennedy ketika beliau jadi presiden, sampai hari ini banyak spekulasi yang muncul. Bahkan sudah ada putusan pengadilan, ya, siapa yang salah, gitu ya. Demikian juga dengan Robert F. Kennedy. Jadi sekali lagi, teori-teori spekulasi dan lain sebagainya ini harus ditentukan berdasarkan temuan-temuan, fakta-fakta, dan bukti-bukti yang ada di lapangan itu tadi. Dan kita tidak bisa menutup semua kemungkinan. Nah, yang menjadi masalah sekarang itu adalah tekanan bahwa para penyelidik harus bisa menyelesaikan sebelum adanya pemilu presiden nanti bulan November. Karena apa? Masyarakat itu tidak boleh memilih dengan berbagai spekulasi di kepalanya. Dia harus memilih setelah dia tahu apa sebenarnya yang terjadi, dan kemudian pilihan itu bisa dijatuhkan. Sehingga seperti Presiden Joe Biden katakan, tidak boleh ada yang diuntungkan dari peristiwa ini. Kalau dari Profesor lihat dari kasus John F. Kennedy, apakah hingga saat ini sudah terselesaikan masalah John F. Kennedy? Belum. Jadi sekarang ini walaupun sudah ada putusan pengadilan, ya, Harry Oswald yang dipersalahkan, gitu ya, didakwa bahkan sampai dihukum mati, tetapi masih ada teori-teori yang mengatakan bahwa sebenarnya bukan dialah pelakunya. Ada orang-orang lain di luar dia, ada yang menyuruh dia, bahkan ada keterlibatan dari negara lain. Jadi kalau kita baca buku-buku yang berkaitan dengan kematian John F. Kennedy itu banyak memberikan pemahaman, gitu ya, termasuk juga apa yang diangkat di televisi dan lain sebagainya, di film layar besar, layar lebar, itu juga terjadi bahwa ini sebenarnya apa yang terjadi pada John F. Kennedy juga belum bisa dipastikan meskipun sudah putusan pengadilan. Oke, itu John F. Kennedy padahal sudah berlalu-lalu sangat lama sekali. Dan kalau Anda melihat kasus ini, penembakan Donald Trump ini, apakah nanti akan ada hasilnya di ujungnya, Profesor? Biasanya seperti apa? Yang pasti harus ada. Yang pasti harus ada, dan seperti saya katakan tadi, sebisa mungkin sebelum bulan November sudah harus ada hasilnya, walaupun belum putusan pengadilan, tetapi otoritas di Amerika Serikat akan mengumumkan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, karena ini berkaitan erat dengan masalah pemilihan presiden bulan November nanti. Buktiin sendiri dari Wings Food.
masuk ke Amerika Serikat ini dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau Anda katakan Profesor Hikmah, ini artinya antara kubu Donald Trump dan Joe Biden ini berseberangankah? Apakah tidak memiliki satu visi misi yang sama untuk Amerika Serikat saat ini? Oh iya, mereka berseberangan karena kita bicara soal masalah nasional. Kecuali kalau Amerika Serikat harus berhadapan dengan negara lain ya. Mereka berperang dengan negara lain, pasti Amerika Serikat akan mengatakan perbedaan di kita harus hilang dan kita harus satu, melawan musuh kita. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan masalah domestik dalam negeri, oh mereka saling bertentangan. Kalau misalnya Partai Republik tidak menghendaki perkawinan sejenis, Partai Demokrat membolehkan perkawinan sejenis. Kalau Partai Republik menghendaki masyarakatnya punya akses terhadap senjata, Partai Demokrat menghendaki tidak boleh ada akses senjata oleh masyarakatnya. Kalau Partai Republik menghendaki agar warga asing tidak dibatasi masuk ke negaranya, terutama untuk tujuan-tujuan mencari pekerjaan, Partai Demokrat bilang silahkan. Ya, kalau Partai Republik minta supaya pajak bisa rendah, Partai Demokrat minta enggak, pajak harus tinggi karena dengan pajak itu kita bisa membagikan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Sementara kalau Partai Republik bagaimana mau mensejahterakan rakyat banyak kalau misalnya pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa terjadi karena pajaknya yang terlalu tinggi. Jadi selalu mereka akan mempunyai fundamental differences. Jadi perbedaan yang sangat fundamental yang nggak mungkin seperti terjadi di Indonesia koalisi. Kalau Partai Demokrat dengan Partai Republik nggak mungkin koalisi. Koalisi hanya bisa terjadi kalau Amerika Serikat diserang oleh sebuah negara, mereka akan bersatu. Mereka akan berkoalisi melawan negara lain. Tetapi tidak bisa berkoalisi seperti di Indonesia untuk mengusung siapa yang presiden, kepala daerah, dan sebagainya. Tidak bisa. Di Amerika Serikat, Partai Demokrat dengan Partai Republik pasti sudah berbeda. Cuman yang sekarang terjadi adalah perbedaan itu seolah-olah dilanggengkan, perbedaan itu sekarang diterjemahkan seolah-olah dengan kekerasan, perbedaan itu kemudian sekarang diterjemahkan dengan hukum yang digunakan sebagai alat politik. Artinya Pak Profesor, ini artinya budaya kekerasan itu memang disahkan untuk pemilihan kampanye di Amerika Serikat saat ini? Itu tidak akan disahkan. Enggak seperti itu. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Kita tahu Presiden Joe Biden sudah mengatakan bahwa dia untuk kekerasan ya? tindakan ini tidak bisa membenarkan tindakan ini, walaupun Presiden Biden adalah pesaing dari Donald Trump. Gitu. Demikian juga Presiden Donald Trump. Nah, Profesor, selain karena visi misi yang sangat berseberangan antara dua partai tersebut, apakah ini juga karena dipencalonkan dengan tokoh-tokoh kontroversial seperti Joe Biden dan Donald Trump? Namun kita bahas sesaat lagi, Profesor. Kita tunggu sesaat lagi, pemirsa. Tetap bersama kami di Breaking News kali ini.